Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, dari sini saya akan berbagi ya mengenai situasi dua. Anggap saja saya ini Ibu Ulan ya, mengajar di SMA 1 Nusantara. Setelah mempelajari sport education model kan, beliau terinspirasi untuk membuat SEM di sekolahnya, untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda untuk muridnya. Asetnya yaitu satu lapangan basket, ya, ada memiliki lab komputer, ada ruang podcast, dan yang terakhir itu sarana prasarana olahraga yang lengkap. Berarti ini termasuk SMA yang luar biasa lah, mewah lah ibaratnya ya. Kalau ya kayak SMK Kak Irwan ya. Cuma satu tunggal kan, lumayan ya, mewah juga kan. Ya. Baik, yang langkah pertama seperti yang telah kita pelajari, ya, yang pertama kita membentuk tim dulu Pak, ya, dimana dalam bentuk tim ini kita bisa membuat dua opsi, ya. Yang pertama kita buat tim itu tuh tetap ya dalam satu semester, ya. Mengapa tetap? Ya bisa menimbulkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa berganti peran, ya. Misalnya yang pertama itu ketua Kak Daniel, terus selanjutnya bisa ditukar peran Kak Heru jadi ketua panitia. Nah, jadi dalam satu semester itu bisa mau timnya tetap, yang kedua bisa berganti peran. Itu tinggal kesepakatan bersama. Selanjutnya integrasi teknologi. Mumpung di sana ada lab, ya, ada lab komputer ya. Untuk lab komputer itu kita kan ada aset yaitu satu buah lapangan basket. Satu buah lapangan basket itu kita gunakan untuk merekam permainan, ya, atau latihan. Kemudian gunakanlah lab komputer untuk peserta didik, ya, menganalisis video, ya, dari rekam tadi. Analisis video tersebut, ya, sehingga siswa dapat melihat, ya, kesalahan, ya. Kalau seperti pernah lihat video di YouTube atau di Instagram, pernah ada petugas kebersihan, ya, petugas kebersihan dengan berapa kali dia mencoba, ternyata pakai rumus fisika dia bisa melempar dari jarak jauh, ya. Itu untuk yang kurus, betul. Kak Rudi luar biasa juga ya. Terima kasih. Terus selanjutnya itu bisa mengidentifikasi area, ya, area yang perlu ditingkatkan, ya. Misalnya kesalahan pada saat melempar bola, ya, itu apakah powernya kurang, kakinya kurang diteguk atau lompatannya kurang jauh. Selanjutnya yaitu mengenai podcast olahraga, ya. Mumpung ada ruang podcast yang kita bisa manfaatkan untuk membuat sesi podcast, ya. Ya, kalau misalnya ada channel YouTube, ya, bisa menjadikan pundi-pundi rupiah yang tersebar tersebut, ya. Itu bisa juga dimanfaatkan oleh para siswa, ya. Selanjutnya yaitu kita bisa menggunakan lapangan basket itu untuk turnamen, ya. Bisa kita buat mini liga, ya. Bisa juga kita buat pertandingan-pertandingan lain. Misalnya kalau ada dana lebih, boleh kita mengundang sekolah lain untuk memanfaatkan lapangan basket tersebut. Selanjutnya untuk proyek berbasis olahraga, ya, kita kan ada lab komputer. Lab komputer itu bisa juga kita gunakan untuk media diskusi, ya. Dimana seperti ini, ibaratnya di sini lab komputer, ya. Anak-anak diberikan suatu masalah, ya, di mana mereka itu bisa memecahkan masalah tersebut. Setelah mereka bisa memecahkan masalah, mereka bisa memanfaatkan ruang itu untuk mempresentasikan hasil yang diperoleh selama memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya kita bisa melakukan simulasi juga pertandingan di lapangan tersebut, ya. Simulasi pertandingan untuk kegiatan misalnya liga tadi, untuk simulasi pertandingan. Selanjutnya kita bisa menggunakan lapangan tersebut untuk kegiatan peer teaching, ya. Lapangan basket itu bisa juga kita manfaatkan untuk peer teaching juga bisa. Selanjutnya
kita juga manfaatkan penggunaan sarana prasarana olahraga ya, bisa kita gunakan untuk kegiatan outdoor juga ya. Mumpung di sarana prasarana olahraga lengkap sana tuh ya, kita manfaatkan untuk kegiatan olahraga outdoor ya, seperti latihan kekuatan atau kegiatan kebugaran lainnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan aset apa yang disampaikan Kak Arif ya. Kalau saya, kalau dilihat sekolah ini udah cukup lengkap ya, memang harus dibuatkan ini namanya kayak apa yang kita lakukan sekarang ini, kayak besok itu kita buat pertandingan menurut saya. Tapi pertandingan dalam kelas saja ya, dalam kelas saja. Sarananya juga udah lengkap nih. Misal kita mau di sini lapangan basket, bebas nih kita mau buat game lomba basket ya, atau dimodifikasi dan sebagainya. Saya rasa sih tidak perlu dimodifikasi karena udah lengkap nih sarana prasarananya ya. Nah di sini saya untuk aset sedikit berbeda apa yang disampaikan Kak Arif. Di sini kan yang pertama itu memiliki lab komputer. Nah setiap panitia kan pasti di kelas itu punya potensi-potensi nih, yang mana sih yang bisa mendesain, mendesain sebuah wallpaper untuk pertandingan. Wah ini mendesain wallpaper buat pertandingan atau mendesain buat sertifikatnya, unit komputernya. Jadi kepanitiaannya hampir sama apa yang kita lakukan tadi ya, seperti itu pembentukan dulu atau lain sebagainya, ada ketua panitia atau lain sebagainya. Di sini kita bisa memberikan kelebihan kepada peserta didik ya, mana nih kita cari memang anaknya suka mendesain. Nah, kita kasih nih di komputer, misalnya dia bisa mendesain tadi saya sampaikan wallpaper atau sebagainya, membuat iklan, apalagi ada ruang podcast, kita buat video di situ, video iklan, iklan tentang pertandingan ini yang mau diadakan pertandingan ini lain sebagainya seperti itu. Selanjutnya sarana prasarana yang lengkap. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Sudah menurut saya ini udah cukup bisa lagi membuat SEM ya, metode permainan di sini buat ya manajemen olahraga ini udah banyak aset yang bisa kita manfaatkan secara maksimal seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Heru sudah menambahkan ya kakak-kakak. Nah kakak-kakak saya ya, kakak-kakak nanti ketika balik ke sekolah ya boleh juga buat kegiatan SEM gitu ya, sambil kakak-kakak belajar memaksimalkan semua aset yang ada di sekolah. Itu pasti memberikan pengalaman belajar yang berbeda pada peserta didik gitu ya, karena bukan hanya keterampilan dia saja yang diperoleh gitu ya, kemudian sosialnya juga bisa dapat, kepemimpinan dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Oke, ini catatan penting. SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Ya. SEM bertujuan untuk mengembangkan dan menunjukkan antusias peserta didik dalam berolahraga, karena dengan antusias ini peserta didik akan melindungi, meningkatkan, dan menguatkan budaya olahraga dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga akan menjadi tetap hidup aktif sepanjang hayat dan mengambil peran dalam mendorong terlaksananya kegiatan olahraga di sekitarnya. Jadi jelas sekali bahwa dengan pengalaman yang mereka peroleh ya, kita berharap juga mereka bisa menjadi pendorong ya untuk kegiatan-kegiatan yang sama di lingkungan mereka gitu ya. Nah itu harapannya, karena dia mendapatkan pengalaman yang berbeda ketika melakukan pembelajaran SEM gitu ya. Otomatis dia juga akan akan mendapatkan pengalaman yang dia bisa salurkan, dia bisa bagikan ke orang lain gitu ya, kakak-kakak ya. Nah kemudian SEM dapat kakak-kakak kembangkan dalam pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler yang dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan warga sekolah, misalnya dalam hima dan yang lainnya. Jadi memang kalau bisa diterapkan di pembelajaran akan lebih bagus ya. Tapi kalau kakak-kakak mau terapkan di kegiatan-kegiatan yang seperti P5 ya, kemudian ekskul atau class meeting begitu ya, boleh kakak-kakak terapin gitu ya.
Nah, ini refleksi kakak-kakak. Ini karena kita tidak bagi kelompok tadi per individu, saya minta kakak-kakak bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang kakak-kakak sudah lakukan ya. Silakan kakak-kakak menuliskan di kertas plano refleksi pembelajaran tentang SEM ini tadi, ya konsep SEM.